Wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku semuanya. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah secara online, secara daring dalam classroom insyaallah. Dan pagi hari ini kita akan bahas dua topik atau dua bahan kajian. Yang pertama nanti kita akan bicara tentang profesi dan profesionalisme, dan dilanjutkan dengan organisasi dan kode etik. Nanti setelah Bapak mempresentasikan bahan-bahan kuliah untuk pagi hari ini, tolong diperhatikan betul, ada beberapa pertanyaan yang mesti saudara jawab, ya, yang mesti saudara jawab, ditulis tangan, ya, di kertas selembar ataupun dua lembar nanti. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu Anda foto, lalu kemudian dikirim melalui classroom. Sekali lagi Bapak sampaikan, pada slide terakhir nanti itu ada 6 pertanyaan dari dua bahan yang kita bahas pagi hari ini. Lalu saudara jawab, tulis tangan di kertas yang Anda miliki, lalu dikirim melalui classroom yang insya Allah akan Bapak siapkan. Terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk presentasi. Ya, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahan pertama kita, profesi dan profesionalisme. Ketika pengakuan atau menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ini profesi, ya. Maka pengakuan itu mesti berasal dari masyarakat. Jadi bukan kita yang mengakui diri kita hebat, tapi memang orang lain yang mengakui kita. Kemudian secara terminologi apa itu profesi? Kita lihat dulu sedikit. Profesi itu adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sebagai lahan mencari nafkah. Nah, maka mencari nafkah atau bekerja, tapi memang yang perlu diperhatikan adalah mengandalkan keahlian. Jadi kita mesti ahli, punya keterampilan, mahir yang tinggi, kemudian melibatkan komitmen pribadi atau moral. Ini yang dikatakan profesi. Nanti yang lain silakan Anda baca, ya. Ada beberapa mana profesi dalam slide kita ini. Ini merupakan karakteristik suatu profesi. Kemudian ada beberapa hal, ya. 3 pilar pokok suatu profesi, mesti ada pengetahuan, mesti ada keahlian, mesti ada persiapan akademik. Ini yang menjadi hal yang pokok dalam sebuah profesi. Kemudian ada syarat-syarat profesi, ada 7 ini, mulai dari memiliki spesialis ilmu, ya, memiliki organisasi, kemudian terakhir itu mempunyai klien yang jelas. Ini juga syarat sebuah profesi. Lalu ada pengertian profesi, profesionalisme. Apa itu profesional? Profesional adalah sikap kerja positif, artinya bagaimana kita punya sikap kerja yang positif, yang dilandasi dengan spirit, semangat yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu profesional, ya. Lalu juga ada beberapa pengertian oleh para ahli tentang profesional itu. Yang penting profesional adalah sifat sesuatu yang berkenaan dengan profesi kita atau menjalankan sebuah jabatan sesuai dengan tuntunan profesi. Nah, ini beberapa pendapat menurut para ahli, ya. Nanti silakan dibaca. Kemudian 3 hal pokok yang mesti ada pada seorang profesional. Pertama, mesti ada punya skill. Yang kedua, dia punya knowledge, punya ilmu, ya, menguasai ilmu. Kemudian yang ketiga itu ada attitude, ada sikap yang mesti dia miliki untuk menjalankan sebuah profesi itu, sehingga dia menjadi seorang yang profesional. Ciri-ciri profesional ini ada 6, ya. Memiliki kemampuan yang tinggi, memiliki kode etik, langsung terakhir itu menjadi anggota organisasi dan profesi. Maka seorang profesional mesti memiliki organisasi profesi. Profesionalisasi ini juga merupakan suatu usaha menjadikan suatu jabatan sebagai pekerjaan profesional, ya. Ini termasuk juga bagian dari profesi, artinya bagaimana kita berusaha untuk menjadi seorang yang profesional. Itu namanya profesionalisasi. Lalu profesionalisme. Profesionalisme yang terakhir merupakan
sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Artinya bagaimana kita punya sikap agar selalu berada dalam kondisi profesional. Itu yang disebut dengan profesionalisme. Ya. Jadi profesionalisme itu merupakan komitmen para profesional terhadap profesinya. Itu namanya profesionalisme. Ya. Saya kira itu, nanti silakan dibaca, ya. Ya, yang berikutnya organisasi dan kode etik profesi. Ini bahan kita terakhir untuk hari ini, ya. Ya, ini apa itu organisasi? Kenapa pentingnya sebuah organisasi? Ya kan? Ini akan kita bahas. Jadi ini pengertian organisasi, lalu pengertian organisasi menurut para ahli, nanti silakan Anda baca. Kemudian kenapa kita berorganisasi? Tentu kita punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, ya, visi dan misi yang sama. Ini pentingnya sebuah organisasi profesi. Kenapa organisasi profesi itu penting? Paling tidak kita melihat ada empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah profesi. Ada kredibilitas, ada profesionalisme, ada kualitas jasa, kemudian ada kepercayaan. Maka untuk terjaminnya kualitas dari empat hal itu, inilah pentingnya sebuah organisasi profesi itu kita bentuk. Kemudian fungsi pokok dari organisasi profesi, ini ada beberapa, ya. Silakan nanti Anda baca baik-baik. Kemudian manfaat organisasi profesi, ini ada beberapa manfaatnya, karena kita bersama-sama tentu memiliki manfaat. Kemudian yang terakhir kode etik, ya, ini kode etik profesi. Artinya kode etik merupakan sistem norma, nilai, aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, apa yang tidak benar, apa yang tidak baik dalam sebuah organisasi profesi. Itu namanya kode etik profesi. Maka kenapa ini penting? Itu juga ada tujuannya. Lalu contoh kode etik profesi ini ada beberapa kita buatkan, ya. Kemudian ini kode etik seorang programmer umpamanya. Dampak yang timbul jika tidak diciptakan kode etik, ya tentu ada terjadinya penyalahgunaan profesi umpamanya dan lain sebagainya. Kemudian penyebab pelanggaran kode etik, ya memang ada beberapa hal. Mungkin karena pengaruh sifat kekeluargaan, kita terlalu mementingkan keluarga kita, atau juga mungkin karena jabatan lalu kita berbuat yang tidak baik, melanggar kode etik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lalu yang mesti diperhatikan, ini yang terakhir. Ini pertanyaan yang mesti saudara jawab, ya. Pertanyaan yang mesti saudara jawab secara seksama. Ini yang Bapak sampaikan tadi di awal. Anda jawab pertanyaan ini, ditulis di kertas selembar ataupun 2 lembar, berapa cukupnya, silakan. Nanti difoto lalu dikirim di classroom kita. Jadi pertanyaan pertama, apa perbedaan antara profesi, profesionalisme dan profesional? Artinya profesi, profesional dan profesionalisme. Yang kedua, jelaskan syarat-syarat profesi. Yang ketiga, jelaskan 3 hal pokok yang ada pada seorang profesional. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan organisasi profesi? Yang kelima, mengapa organisasi profesi harus ada atau apa urgensinya? Dan yang terakhir, coba saudara buat contoh kode etik bagi seorang mahasiswa yang menggunakan komputer di labor universitas atau di labor fakultasnya. Jadi seperti apa mestinya bersikap seorang mahasiswa ketika menggunakan komputer di labor itu. Maka silakan ini dijawab dengan baik, tulis, lalu Anda kirim melalui classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.